sore, Dewan Juri yang kami hormati serta para hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Niputu Indar Semayanti dari UKM Aksi, yang di sini saya sebagai pembicara pertama dari tim kontra dengan mosi. Kritikan Arterian Dahlan ke Kajati yang menggunakan bahasa Sunda dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Kejaksaan Agung. Kita ketahui bersama Kajati atau Kepala Kejaksaan Tinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Bahwasannya, dalam rapat pembahasan soal evaluasi kerja dan capaian kejaksaan tahun 2021 serta pembahasan rancangan kerja pada capaian Kejaksaan Agung pada tahun 2022, Bapak Arterian Dahlan menyinggung kepada Jaksa Agung Bapak Saniar Burhanuddin terkait dengan salah satu Kajati yang menggunakan bahasa Sunda dalam rapat tersebut. Menurut beliau, jika menggunakan bahasa Sunda dalam rapat tersebut dapat menghambat komunikasi, maka dari itu beliau meminta Jaksa Agung dapat bertindak tegas mengenai hal tersebut. Dewan Juri yang kami hormati, di sini kami dari tim kontra akan memberikan bagaimana mekanisme yang akan kami tawarkan untuk menanggapi mosi tersebut. Yang pertama di sini kami menggarisbawahi adalah bahasa daerah. Dalam pasal 32 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Mengetahui Indonesia sangat kaya dengan bahasa daerah, apalagi sastra daerah, kekayaan tersebut merupakan kebanggaan bagi bangsa kita sendiri. Mengutip melalui laman kemdikbud.go.id, Indonesia memiliki setidaknya 718 bahasa daerah. Dalam mosi tersebut dinyatakan bahwa Bapak Arterian Dahlan menyinggung penggunaan bahasa Sunda atau yang bisa dikatakan bahasa daerah dalam rapat tersebut. Tetapi beliau tidak menyatakan serta memberikan pembahasan berupa berapa persenkah Kajati tersebut menggunakan bahasa Sunda dalam rapat tersebut. Apakah Kajati tersebut menggunakan bahasa Sunda dalam memaparkan pemateriannya, atau hanya dalam kata serapan, atau hanya dalam kata salam. Maka dari itu hal ini harus digarisbawahi bahwasannya jika memang Kajati tersebut menggunakan bahasa Sunda dalam rapat tersebut yang bisa dikatakan menggunakan bahasa Sunda 100%, maka kita pasti lihat pada dewan-dewan lainnya pasti juga ikut serta dalam menyinggung hal tersebut. Dewan Juri yang kami hormati, jika Kajati tersebut hanya menggunakan bahasa Sunda dalam konteks yang kecil, maka kami dari tim kontra sangat-sangat menyayangkan terkait hal tersebut, bahwasanya tidak seharusnya dibesar-besarkan sampai meminta Jaksa Agung untuk mencopot atau mengambil alih kedudukan Kajati tersebut. Bapak Arterian Dahlan seharusnya bisa memberikan penjelasan secara terperinci terkait dengan mengapa beliau meminta Jaksa Agung untuk mengambil alih jabatan Kajati tersebut. Mengacu kembali pada pasal 32 ayat 2 Undang-Undang 1945, kita sering sekali melihat beberapa rapat atau forum yang menggunakan bahasa asing di Indonesia. Tetapi pada mosi ini hanya karena menggunakan bahasa daerah sampai harus mencopot jabatan seseorang. Dewan Juri yang terhormat, apakah hal ini tidak terlalu berlebihan? Bukankah sebagai bahasa daerah harusnya merupakan yang harus kita pelihara, bahkan kita lestarikan? Pada poin yang kedua adalah di sini saya menggarisbawahi kebebasan berpendapat. Dalam pasal 28E ayat 3 berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan bersikap, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Melalui pasal ini kebebasan tidak adanya keterbatasan dalam menyampaikan sebuah pendapat, baik itu menggunakan bahasa asing ataupun bahasa nasional, selama hal tersebut dapat diterima oleh khalayak lainnya. Menyinggung kembali kepada mosi, melalui mosi tersebut dapat dinyatakan jika Bapak Arterian Dahlan membatasi memberikan penyampaian pendapat serta dalam menggunakan bahasa daerah. Padahal kita mengetahui bahasa daerah merupakan salah satu bahasa yang juga kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam menyampaikan sebuah pendapat. Beberapa kabupaten desa provinsi di Indonesia pasti menyisipkan beberapa bahasa daerah, tetapi jika pada forum besar biasanya atau forum resmi biasanya bahasa daerah hanya digunakan dalam idiom atau perumpamaan yang disisipkan di beberapa kalimat-kalimat tertentu. Di mana kita juga mengetahui bahwa menggunakan bahasa daerah itu adalah sebagai simbol atau identitas daerah tersebut. Sebagai contoh di sini saya mengambil contoh kasus pada kunjungan Presiden Joko Widodo pada tahun 2017 terkait dengan pembagian sertifikat tanah gratis kepada masyarakat Bali yang dilaksanakan di Denpasar, tepatnya di Renon. Pada pidato beliau juga menyampaikan
atau menyisipkan beberapa bahasa daerah atau bisa dibilang bahasa Bali. Maka dari itu, melalui kasus ini dapat dilihat dan tidak adanya keterbatasan dalam menyampaikan pendapat, entah itu menggunakan bahasa daerah. Maka dari itu, Dewan Juri yang kami hormati, kami dari tim Kontra sangat-sangat membantah terkait dengan apa yang disampaikan pada mosi ini, bahwasannya bahwa bahasa daerah bukanlah hal yang harus dijadikan permasalahan yang besar. Menyambut ke poin saya yang terakhir, yaitu pencabutan kekuasaan dan jabatan. Dalam proses pencabutan kekuasaan atau jabatan harus didasari dengan argumen yang sangat jelas. Tanpa adanya argumen sangat jelas atau bisa dibilang pencopotan secara paksa, ini mengacu pada pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010. Maka dari itu, pada mosi ini tidak dijelaskan secara terperinci terkait dengan alasan yang sangat jelas kenapa Bapak Arterian Dahlan pada saat penyampaian kritikannya kepada Jaksa Agung meminta untuk menggantikan Kajati tersebut, yang dimana kita ketahui bahwasannya untuk mengambil alih jabatan seseorang itu memerlukan sebuah kejelasan dan proses yang sangat panjang. Maka kami dari tim Kontra sangat-sangat menolak secara tegas terkait dengan kritikan Arterian Dahlan ke Kajati yang menggunakan bahasa Sunda dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Kejaksaan Agung. Dewan Juri yang kami hormati, jika bahwasan memang menggunakan bahasa daerah dalam menyampaikan rapatnya, maka kita harus melihat seberapa persenkah Kajati tersebut menggunakan bahasa daerah tersebut. Jika hanya dalam konteks yang sangat kecil, kami dari tim Kontra menyetujui jika hal ini seharusnya tidak usah disampaikan dan tidak usah dibesar-besarkan. Maka dari itu, melalui pidato ini kami menegaskan kembali terkait dengan menentang pada mosi kali ini, yaitu kritikan Arterian Dahlan ke Kajati yang menggunakan bahasa Sunda dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Kejaksaan Agung, dan bangga menjadi bagian dari tim Kontra. Terima kasih.